melihat, membaca bahwa kalian tangkap itu bukan budaya orang Sumba. Fix, jangan. Itu budaya orang Sumba. Seruput kopi dulu. Ya, jadi kita harus seruput kopi pagi dulu. Sukses. Minum kopi biar segar nih pikiran. Aduh. Bagaimana Pak kabar? Ya, keadaannya baik-baik saja. Keadaannya baik-baik saja ya? Ya mungkin ritme kehidupan itu kan dia menari-nari di atas. Apa kebahagiaan toh? Jadi memang hidup itu tujuannya untuk bagaimana kita hidup berguna bagi orang lain. Nah, caranya adalah untuk mencapai kebahagiaan itu saja. Jadi Slow saja. Oke. Siap. Jadi itu saja. Nah, kehidupan orang Sumba kan budaya gotong royong, ya, saling membantu sesama itu kan masih sangat kental. Cuman kan selama ini tafsiran terhadap suatu identitas kebudayaan itu kan melenceng dari pandangan orang lain, sehingga orang lain salah menafsirkan juga misalkan. Oke, siap. Jadi seperti begitu Pak. Tapi beberapa hari terakhir ini Pak aktivitasnya apa di rumah? Saya melakukan safari ke tempat destinasi wisata. Safari wisata atau safari politik ini? Ya, safari politik dengan wisata berbarengan. Politik itu kan bicara soal bagaimana mencapai satu keinginan. Oke. Pariwisata itu kan wisata itu suatu keinginan saya. Safari politik wisata. Bagaimana kepentingan saya wisata itu dikembangkan untuk menjadi destinasi yang banyak akan dikunjungi oleh orang lain. Jadi, tidak semuanya politik hanya bicara soal proses elektoral, dipilih bukan saja. Jadi, kita mau pergi ke sana membangun wisata itu politik. Oke. Wisata juga politik sebenarnya. Politik kebaikan. Ya, betul. Jangan menafsirkan politik itu suatu keburukan cara menjadi orang lain agar kita diempati atau bukan begitu. Oke. Tapi belakangan ini kan kita di Sumba ini kan dijajarkan toh. Ada beberapa persoalan yang cukup menarik untuk kita diskusi. Ya, kira-kira apa itu? Tidak dengar soal apa itu? Yang mana? Kawin tangkap itu. Ya, saya sangat paling tidak mendengar informasi terkait dengan itu. Oke. Tapi menurut Pak sebagai tokoh muda, anak muda itu, pengamatan Pak kalau seandainya ada proses seperti begitu, kawin tangkap atau tangkap kawin atau apa itu, kira-kira menurut Pak itu bagaimana? Sebetulnya selama ini kan memang kita berada dalam sebuah sistem menyembunyikan sesuatu yang kemudian itu sudah jadi identitas, tetapi kan kita sembunyikan seolah-olah itu bukan. Begini Bang, saya banyak melihat, membaca bahwa kalian tangkap itu bukan budaya orang Sumba. Fix, jangan. Itu budaya orang Sumba. Itu sudah dilakukan berapa puluh tahun, berabad-abad. Kalau misalkan peradaban orang Sumba sudah banyak lama. Kan kawin tangkap semacam itu sudah dilakukan. Tetapi apakah hari ini konteksnya masih relevan dengan situasi? Saya pikir tidak. Iya. Jadi kebudayaan itu kan dia harus seimbang dengan peradaban zaman. Harus dinamis dia. Tidak bisa. Tapi maksud saya begini.
kita jangan mengelak satu kebiasaan kita yang pernah kita lakukan. Apa sih kenapa budaya kain tangkap orang Sunda bilang iya kan punya budaya, tetapi juga dengan tegas bahwa sistem itu tidak bisa dilanjutkan untuk menjadi sistem nilai orang Sunda. Jadi ada satu paham yang mungkin menutupi sebuah kebudayaan untuk mencari kebenaran agar Sumba itu kelihatan. Oh jangan, tapi ini kebodohan sistematis yang dibangun ini. Budaya kawin tangkap bukan budaya orang Sumba. Budaya kawin tangkap itu saya pastikan dan pergi ke kampung-kampung, Pak. Ya. Ada banyak keluarga yang melewati proses ini, tangkap ini lalu menjadi istrinya. Tetapi kan proses ini tidak serta-merta saya pergi ke jalan, pergi ke Wetabula lalu tangkap. Tidak. Ini ada proses akumulasi. Berbagai kesepakatan antara keluarga perempuan dengan laki-laki. Ya. Tanpa sepengetahuan si perempuan. Sehingga suatu ketika dia pergi dari sini ke Wetabula atau dari jarak yang jauh, kemudian si pihak laki-laki itu sudah mempersiapkan masa untuk menangkap dia. Itu yang dimaksud dengan kawin tangkap. Sama halnya di zaman Siti Nurbaya tuh. Ketika dijodohkan oleh orang tuanya, tapi mereka tidak tidak ingin itu terjadi. Atau di Jawa misalnya, di Jawa itu kan masih ada sistem sistem nilai juga yang terkait dengan jodoh ya. Ketika waktu zaman kerajaan itu perempuan itu dipingin, dia berada di dalam suatu kamar agar dia betul-betul masa transisi untuk mempunyai suami. Nah, pingin itu raja sambil dijodohkan dengan keturunan kerajaan dulu. Saya pikir sama ini. Cuman kan pilihan kata ini orang menafsirkan bahwa kawin tangkap pilihan katanya. Sebetulnya kawin tangkap itu kalau terjemahan orang Wajewa, saya tidak tahu Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah ya, atau di Kodi. Kalau di Wajewa kawin tangkap itu padeta. Tujuannya untuk si laki-laki yang tidak punya dalil-dalil romantis atau kalimat-kalimat untuk menyampaikan saya suka sama kamu, kan namanya di kampung ini pendidikan mereka kan masih lemah. Ya. Jadi dalil romantisnya itu kan melalui pendekatan orang tua. Iya. Bapak saya suka kamu punya anak. Kalau tanpa pengetahuan kan dia takut ke perempuan itu, kemudian dia melalui orang tua. Jadi saya mau tegaskan begini. Saya secara pribadi padeta atau yang ditafsirkan oleh banyak teman-teman yaitu kawin tangkap itu budaya orang Sumba. Kalau ada yang bilang ini bukan budaya orang Sumba, ini kegoblokan apa yang ada dalam pikiran Anda. Tetapi apakah kita menerima ini untuk dilanjutkan? Saya sepakat untuk tidak. Itu saja. Jadi undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu sudah menjelaskan bagaimana realitas masyarakat peradaban yang semakin canggih ini dengan kebudayaan harus seimbang. Tidak ada yang atau kebudayaan di bawah atau kemajuan zaman itu di atas. Dia seimbang sehingga antara kedua paham-paham ini dia berjalan dengan lancar. Jadi sosial kemasyarakatan itu berjalan, peradaban teknologi yang semakin canggih ini juga berjalan. Sehingga kita mencapai tatanan masyarakat yang lebih baik. Oke. Soal istilah tadi kawin tangkap? Ya, kesadarannya apa? Padeta. Sekarang tidak relevan. Tidak relevannya itu begini, Pak. Jadi semua orang sudah berpendidikan. Media komunikasi untuk mendekatkan saya dengan dia itu kan sudah banyak melalui Facebook,
Ya kan inti Iya. kuncinya adalah handphone. Nah pada waktu itu kan tidak ada media komunikasi. Bayangkan jarak dari 100 km dari sini ke sana. Media komunikasinya adalah ketika orang tua yang sudah biasa. Itu saja. Iya, iya, iya. Jadi budaya ETA itu semacam media komunikasi pada waktu itu. Iya. Ya, saya pikir kalau misalkan ada yang memberikan argumentasi terkait dengan asumsi saya, pandangan saya ini, ya bisa komentar atau ketemu langsung di YouTube-nya Pak Luli. Iya, ya, nanti saya tulis nomor kontak di bawah supaya Jadi biar diskusi ini agak menarik sedikit. Jadi kalau kita menggunakan ini di satu sisi bahwa kalau kita emansipasi wanita, saya pikir memang jujur ini merampas hak asasi dia, hak asasi perempuan. Kemerdekaan perempuan itu kan ditindas ketika melakukan sesuatu. Tapi saya sekali lagi saya sampaikan, saya tidak ingin menutupi suatu kebudayaan yang sudah tidak relevan, kemudian itu kita mengaku bukan. Dan ini benar Pak, benar terjadi di kampung. Kalau teman-teman yang di luar Jawa atau yang ada di Sumber, silakan pergi kampung ke kampung Dan bertanya. balai ke balai, balai ke balai. Apakah ada yang hari ini di kampung ini menikah atas dasar pendeta atau yang ditafsirkan sekarang budaya kalian tangkap? Pasti bilang ada. Percaya saya Pak. Majunya zaman ini kan handphone ada di Sumba ini kan 2013 ke atas. Iya, betul. Ya kan? 2013 ke atas. Nah kalau misalkan dari tahun-tahun itu masih ada juga yang melakukan semacam itu dan perempuan merasa dipaksa kehendaknya untuk menikah dengan si A, si B, saya pikir ini kita semua harus lawan. Ya. Makanya peran semua sektor pemerintah, mulai dari pengembangan pendidikan di setiap agar dasarnya ini kan pendidikan saja. Kalau semakin orang berpendidikan, secara otomatis hal-hal yang seperti ini kita sampaikan tadi ini akan hilang dengan sendiri. Oke. Jangan panik saja. Jadi suatu hal yang positif yang dapat saya ambil dari posisi ini, ya kita menggunakan rumus positivisme saja. Bahwa ini saya mau sampaikan, budaya pendeta itu media komunikasi. Oke. Terlepas dari kawin tangkap, Pak. Kalau seandainya nanti Pak maju jadi dewan, sudah pas. Tidak Pak. Lanjut. Iya. Kalau nanti Pak maju jadi dewan, Pak membuat apa? Kalau seandainya Pak didaulat, ya kalau semua itu kan impossible hand ya. Campur tangan garis tangan. Campur tangan itu bicara soal kerjasama. Ada satu misi besar yang dibangun oleh beberapa teman-teman, dan juga itu adalah hasil kegelisahan kita selama ini melihat situasi dan kondisi masyarakat yang tertindas dalam sistem-sistem yang seperti ini saja, seolah-olah ini mereka tidak lihat. Jadi kalau didaulati terpilih misalkan nanti 2024 menjadi anggota DPR, ya saya pasti akan melakukan perubahan kecil dari desa dulu. Oke. Saya tidak akan melibatkan anggaran daerah untuk dijadikan media politik. Saya melakukan gerakan-gerakan kecil dari desa melalui pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan desa. Oke, fix. Sip.
terima kasih dan sudah memberikan pencerahan pagi-pagi. Ya. Kita semua agak cerah sedikit supaya nanti yang menonton jangan lupa like, komen, share, subscribe, bagikan, dan kita minum kopi. Sebelum apa rekam? Berapa menit ini? Iya. Lumayan juga. Nanti kalau kita nonton dari situ kan tidak apa